A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah hadir di channel YouTube kami, saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami. Sebelum mulai kisah ini, mari kita bersama-sama menuliskan sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga salawat ini menjadi saksi di akhirat kelak dan mendapatkan syafaat untuk kita semua. Yang baru gabung silahkan subscribe, like, komen, dan share channel ini. Kami doakan semuanya dilancarkan segala urusannya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, sehingga mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Di dalam Islam, seorang istri memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Karena itulah ia dituntut untuk menjadi istri yang baik. Pemahamannya, perkataannya, dan kecenderungannya semua harus ditunjukkan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri yang demikian inilah yang disebut dengan istri soleha. Sosok wanita yang kelak akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini karena istri soleha merupakan jembatan para suami untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, ciri-ciri istri soleha antara lain. Yang pertama adalah taat beragama. Seorang istri yang taat beragama akan membantu suaminya dalam menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri solehah niscaya akan selalu bersemangat menjalankan ibadah wajib dan sunnah. Dengan begitu, suami akan semangat dan menjalankan ibadahnya sebab ditemani oleh sang istri. Jika suami sedang lupa atau malas mengerjakan ibadah, sang istri dengan sabar akan selalu mengingatkannya. Ketaatan beragama dan keimanan yang ada pada diri wanita soleha akan menjadi penuntunnya menuju surga. Dalam keseharian pun, sang istri niscaya ingin menciptakan surga di dalam rumahnya. Selalu taat beribadah, mengajak suami serta anak-anaknya beribadah menjadi aktivitas hariannya. Selain itu, ia akan berusaha menghindari keributan di dalam rumah tangganya dan selalu menenangkan hati suaminya. Yang kedua, wanita solehah. Wanita diberi sifat lembut dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri soleha selalu bersikap seperti ini hingga mampu menenangkan hati suaminya. Intinya, seorang istri harus dapat menjadi sumber kebahagiaan bagi suaminya. Istri yang soleha akan menyenangkan apabila dipandang. Untuk itu, dianjurkan agar ia selalu memperindah tampilannya di depan suami. Dengan demikian, suami akan selalu merasa nyaman jika sedang bersamanya. Istri soleha akan selalu meminta maaf kepada suaminya jika melakukan kesalahan. Oleh sebab itu, ia tergolong wanita yang mampu menjaga kepercayaan, kehormatan, dan harta suaminya ketika suaminya berpergian. Untuk menjadi istri soleha bukanlah suatu pilihan sulit. Jika seorang wanita paham akan perannya di dunia, niscaya dalam dirinya akan ada dorongan untuk menjadi sosok seperti itu. Apalagi jika dirinya menginginkan kehidupan surga di akhirat nanti, niscaya dengan ikhlas dia akan menjalani peranannya sebagai seorang istri yang baik. Dengan perannya ini, sang suami juga akan ikut ditempatkan di dalam surga, sebab dijembatani oleh sang istri soleha. Yang ketiga adalah menjadi teman berbagi. Sebagai teman hidup, semestinya suami istri menjadi dua orang sahabat yang bisa berbagi dalam suka dan duka, seperti halnya sahabat. Mereka harus dekat di hati
dimanapun mereka berada. Dengan hubungan semacam ini, terbukti banyak pasangan sukses melanggengkan pernikahannya hingga maut memisahkan. Layaknya seorang sahabat, istri harus bisa diajak diskusi tentang masalah yang dihadapi suami, sehingga apabila suami mempunyai masalah yang cukup berat, istri mampu memberikan suatu pemecahan atau solusi. Di samping itu, ia juga menjadi pendengar yang baik saat suami berkeluh kesah tentang sesuatu pekerjaan atau masalah yang lain. Di sini, istri dapat mengurangi beban suami dan juga memberi ketenangan pada dirinya. Itulah sebabnya konsep Islam yang berdasarkan atas kemanfaatan. Bukankah sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bisa bermanfaat bagi orang lain? Istri yang banyak memberikan manfaat kepada suaminya berarti termasuk istri yang soleha. Disinilah peran seorang istri yang mampu membaca dan memahami bagaimana kondisi suami. Tidak selamanya suami bisa tersenyum, maka istrilah yang bertugas untuk membuat suami selalu tersenyum. Ada kalanya suami bersedih, istrilah yang bertugas membuat suaminya bahagia. Dalam Islam, suami adalah pemimpin bagi keluarga. Allah memberikan mandat kepadanya berupa kemampuan memimpin dan menafkahi istri dan anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita, disebabkan Allah telah melebihkan sebagian mereka, kaum pria, di atas sebagian yang lain, kaum wanita, dan disebabkan kaum pria telah membelanjakan sebagian dari harta mereka. Quran Surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 34. Pelayanan istri terhadap suami bukanlah penghambaan dan penghinaan, tapi hal itu menunjukkan hubungan yang akrab, penuh kehangatan, saling mengerti, dan berusaha sebaik mungkin berdampingan. Keduanya hidup sebagai sahabat, saling menyayangi, mengasihi dan membutuhkan, memberi dan menerima, sebatas apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala atas keduanya. Sahabat sejati tentunya tak rela jika suaminya salah melangkah, tak rela suaminya tersentuh api neraka. Jika suami melakukan kesalahan atau kelalaian, maka dengan penuh rasa hormat dan cinta, istri akan mengingatkannya. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala, istri tidak akan rela suaminya melakukan dosa dan mendapatkan murkanya. Begitu pula juga istri melakukan kesalahan, maka dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang, suami harus membimbing dan mengarahkannya. Suami tidak boleh marah, menghujat, mencela, memojokkan, menghina, apalagi memberi sanksi. Istri juga bisa menjadi motivator atau penyemangat bagi suami. Ia menjadi stimulan paling utama yang bisa membangkitkan kinerja suami. Jikalau suami lelah dari kerja, maka istri harus memberikan kenyamanan sehingga imamnya itu bisa pulih dan kembali melakukan aktivitas dengan penuh semangat. Perlu disadari bahwa roda kehidupan itu selalu berputar. Ada kalanya suami senang karena menghadapi pekerjaan yang lancar, namun ada kalanya pekerjaan itu bermasalah hingga tidak sedikit berujung pada kerugian. Sebagai orang terdekat, istri adalah sosok paling berperan dalam membantu suami agar bisa bangkit dari keterpurukan saat menghadapi masalah pelik seperti itu. Hal pertama yang perlu dilakukan istri adalah menerima masalah tersebut dengan lapang hati
dan tidak semerta-merta menyalahkan suami. Langkah terbaik yang perlu diambil seorang istri adalah memberikan berbagai motivasi yang bisa mendorong suami agar sadar bahwa dirinya adalah sosok imam terbaik keluarga. Karena itu, sadarkan dia agar tidak terpuruk menghadapi masalah kecil seperti yang sedang dialami. Di antara bentuk motivasi itu adalah tetapkan suami pada cita-citanya. Impian adalah sumber kekuatan. Itulah sebabnya manusia yang tidak punya mimpi dan cita-cita adalah manusia yang tidak punya harapan akan masa depan. Jangan pernah menyepelekan hal ini, karena bukan rahasia umum bahwa sugesti pikiran akan mendorong seseorang untuk mewujudkannya. Sebagai motivator, istri harus selalu mengingatkan suami bahwasanya cita-cita itu bisa dicapai bila mana semangat masih bersarang di dalam jiwa. Kegagalan yang terjadi adalah waktu yang tepat untuk menenangkan diri. Hal yang demikian itulah yang secara tidak langsung akan membuat pikiran suami terpacu untuk tetap semangat. Yang kedua adalah membuat interaksi yang baik dengan orang-orang terdekat. Tidak ada salahnya jika saat suami terpuruk, istri menjadi jembatan paling efektif dalam berinteraksi dengan orang-orang terdekat. Karena pada saat itu, sudah tentu suami enggan berbicara dan malas berbuat ide-ide bagus seperti biasanya. Orang-orang terdekat itu bisa dari anggota keluarga sendiri atau sahabat. Kehadiran mereka akan sangat membantu suami untuk kembali bergairah menjalani hidup. Sungguh, istri setelah mempunyai potensi untuk memberikan pengaruh yang lembut dan membantu suaminya untuk menjadi pria, suami, dan ayah yang terbaik. Sebagai manusia biasa, suami tidak luput dari kesalahan yang kadang tidak disadarinya. Nah, di sini istri sebaiknya memberikan nasihat agar suami dapat berjalan di jalan yang benar. Selain itu, suami kadang menghadapi masalah yang pelik. Nasihat istri yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalahnya. Nasihat itu tentunya harus disampaikan dengan cara yang bijak. Karena merasa sebagai pemimpin rumah tangga, seorang suami terkadang mempunyai ego sendiri serta merasa lebih dari istri dan anak-anaknya. Tidak jarang bila dinasihati dengan ucapan atau perbuatan yang merendahkan dirinya, ia akan marah. Tentulah orang yang mempunyai sifat pemarah tidak pas bila dilawan dengan amarah pula oleh istri. Sebenarnya istri mempunyai senjata yang tak kalah hebatnya, yakni kelembutan dan kesabaran. Oleh karenanya, berilah pemahaman kepada suami dan bingkai kelembutan dan kesabaran. Cobalah menasihati secara tidak langsung, misalnya menyindir atau memberi perumpamaan dengan mengambil contoh orang lain. Dengan kesabaran dan kelembutan, insya Allah suami akan mendengarkan apa yang Anda katakan. Menjaga kehormatan suami, istri adalah belahan jiwa suami. Istri memiliki peranan yang penting dalam kehidupan rumah tangga. Istri yang hakikatnya tak terpisah dengan suami harusnya bisa menjaga martabat dan harkat suami. Keberkahan akan diperoleh jikalau sepasang suami istri menjalankan tugas dan kewajibannya. Keberkahan akan diperoleh jikalau pasangan suami istri menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing dengan penuh ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Namun selalu saja kalanya perselisihan terjadi di antara keduanya. Fungsi suami istri layaknya pakaian yang melindungi kala hujan, meneduhkan saat panas,
serta menjaga kehormatan dan menutupi aib yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Tapi akhir-akhir ini yang terjadi justru sebaliknya. Saat permasalahan menjadi pelik, urusan rumah tangga muncul ke rumah publik, dan hal itu seolah sudah biasa. Kalau sudah begini, alih-alih keadaan akan menjadi lebih baik, yang terjadi justru sebaliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba lainnya di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim. Istri yang solehah tentu tidak akan berani membuka aib suaminya. Ia sepatutnya menyimpan rapat-rapat apapun tentang suaminya. Istri yang seperti ini yang pantas disebut pemilik jiwa yang tangguh. Kesalahan dan kelemahan suaminya ia simpan dan ia nikmati sendiri. Hanya kebaikan dan ketaatan suaminya yang selalu ia ingat. Kehormatan suami ia junjung tinggi. Menjaga kemuliaan suami sama artinya dengan melindungi kehormatan diri sendiri. Menutupi aib suami berarti menutupi aib sendiri. Manusia beriman pasti malu apabila aibnya diketahui oleh orang lain, apalagi jika dikonsumsi beramai-ramai di masyarakat. Menjaga kemuliaan suami adalah sebuah langkah indah yang dipilih oleh banyak istri. Sungguh menampakkan aib suami, bahkan menyebarkan dan membicarakannya dengan sengaja, termasuk perbuatan terlarang dan hina yang hanya bisa dilakukan oleh manusia rendah dan tak punya malu. Peranan seorang istri mendidik anak-anaknya. Mendidik anak merupakan tugas yang mulia yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua agar anak-anaknya tidak terjerumus dalam lembah kesesatan. Karena itu, ibu harus mengetahui porsi yang tepat dalam memberikan kebutuhan-kebutuhan pendidikan anaknya yang disesuaikan dengan tahap perkembangannya. Keberhasilan pendidikan anak berada di tangan ibu. Pendidikan yang dimaksud di sini tidak hanya dalam pengertian yang sempit. Sekolah, pendidikan dalam keluarga dapat berarti luas, yaitu pendidikan iman, moral, jasmani, intelektual, psikologi sosial, dan pendidikan seksual. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah. Ibu dan bapaknya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibu adalah guru pertama sebelum si anak berguru kepada guru-gurunya kelak di sekolah. Maka kecerdasan, keuletan, dan peringai sang ibu menjadi faktor dominan bagi masa depan anak. Ibu memiliki peran begitu besar dalam menentukan kesuksesan anak. Ibu dengan kasih sayang yang tulus merupakan tambatan hati bagi si anak dalam menapaki masa depan. Di sisi ibulah anak mendapatkan kehangatan, senyuman dan belayan tangan ibu. Ibu akan mengobarkan semangatnya, jari jemari lembut yang selalu menengadah ke langit, teriring doa yang tulus dan derean air mata bagi si buah hati, akan menjadi kunci kesuksesannya di hari esok. Seorang ibu adalah manajer keuangan. Secara prinsip, memberikan nafkah merupakan tanggung jawab suami, sehingga ia wajib bekerja dengan baik melalui usaha yang halal, sedangkan istrinya bertanggung jawab mengelola dan merawat aset keluarga.
Istri harus pandai mengatur keuangan keluarga. Sejahtera atau tidak, semuanya tergantung dari kemahiran dan kemampuan sang istri dalam mengatur keuangan. Itulah sebabnya kenapa seorang istri harus handal mengatur keuangan keluarga. Wanita memang ditakdirkan dan diberikan insting untuk melakukan manajerial atau pengaturan. Hanya saja aspek manajerial lebih khususnya kepada aspek rumah tangga. Bagaimana mengatur waktu untuk diri sendiri, suami atau anak-anak. Begitu pula dalam hal keuangan, istrilah yang lebih tahu berbagai keperluan dan kebutuhan dalam rumah tangga. Dalam hukum Islam, mengelola keuangan termasuk salah satu kewajiban istri. Oleh karena itu, seorang istri harus penuh kerelaan hati melakukannya. Sebagai contoh, banyak para buruh dengan gaji pas-pasan masih bisa hidup dengan layak tanpa beban utang dan merasa berkecukupan. Di sisi lain, tidak sedikit para pejabat dan pengusaha dengan penghasilan bulanan mencapai puluhan juta, dan penghasilan yang puluhan juta tersebut masih juga terasa kurang. Salah satu penyebabnya ialah faktor pengelolaan keuangan keluarga. Bagaimana bisa mencukupkan apa yang ada dan menyimpan apa yang menjadi lebihnya? Siapa yang bertugas untuk mengelola hal itu? Jawabannya adalah istri. Manajemen keuangan keluarga harus dilandaskan atas prinsip keyakinan dan pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, bekerja diniatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga agar dapat beribadah dengan khusyuk. Oleh karena itu, suami wajib berkomitmen meraih penghasilan halal yang membawa berkah dan menghindari uang haram yang membawa petaka. Demikian pula sebaliknya, suami perlu berwasiat kepada istrinya untuk menjaga amanah Allah dalam mengurus harta yang dikaruniakannya, agar dibelanjakan secara benar tanpa boros, kikir maupun haram. Allah memuji hambanya yang baik. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 67. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.